Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur wajib kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya kita diberikan banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan paling besar yang bisa kita rasakan hingga detik ini berupa kenikmatan iman dan Islam. Terlupa juga kenikmatan bisa disampaikan hingga 10 malam terakhir, bertepatan juga pada malam ke-23 Ramadan. Alhamdulillah. Salawat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, contoh terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kita juga selalu berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Saya berwasiat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian, agar selalu mari kita perbaiki dan kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan ketakwaanlah sebaik-baik bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan apa kita bisa meningkatkan dan juga memperbaiki kualitas ketakwaan kita, melaksanakan segala perintahnya dan juga jauhi segala larangannya. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin berbagi mengenai salah satu sahabat Rasulullah SAW. Beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf. Jika kita mendengar nama Abdurrahman bin Auf, pasti yang terpikir oleh kita adalah seorang yang kaya raya. Tapi beliau, selain beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mana tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasannya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dalam keadaan merangkak." Kemudian hadis tersebut terdengar oleh Abdurrahman bin Auf, dan pada saat itu Abdurrahman bin Auf sangat sedih. Mengapa Rasulullah mengatakan bahwasanya dirinya masuk surga dalam keadaan merangkak? Ternyata yang membuat ia masuk surga dalam keadaan merangkak yaitu karena hartanya yang sangat banyak, maka dengan penghisabannya ia menjadi lebih lama masuk ke dalam surga. Kemudian hampir setiap malam Abdurrahman bin Auf tidak bisa tidur, terjaga dalam tidurnya. Kenapa? Karena memikirkan hadis Rasulullah SAW. Karena dia khawatir, mengapa orang lain bisa masuk surga dalam keadaan berjalan sedangkan aku merangkak. Maka dari situ Abdurrahman terpikir, bagaimana caranya ia agar bisa menjadi miskin. Salah satu kisahnya, pada suatu malam Abdurrahman bin Auf tidak bisa tidur karena di rumahnya menyimpan satu peti emas. Kemudian pada malam harinya ia berdiskusi dengan istrinya, kemudian sepakat untuk memberikan seluruh harta atau satu peti emas itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian diberikanlah peti emas itu di malam hari. Kemudian besoknya ternyata Abdurrahman bin Auf mendapatkan, ketika setelah berdagang, mendapatkan 2 peti emas. Kemudian pada malam harinya sama, diberikan 2 peti emas itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian di hari ketiganya Abdurrahman bin Auf mendapatkan 3 peti emas, hingga seterusnya. Kemudian di kisah yang lain,
Abdurrahman sangat kebingungan bagaimana ia bisa menjadi miskin, sedangkan ia menjalankan perniagaan tidak ada ruginya. Kemudian pada suatu saat ketika ada panggilan jihad untuk pergi berperang pada perang Tabuk, singkat cerita Abdurrahman bin Auf kembali pulang ke Madinah bersama para sahabat. Kemudian ada beberapa sahabat yang berprofesi sebagai orang yang sering berkebun. Mereka semua merasa sedih karena kebun-kebun mereka yang ditanami dengan kurma ternyata busuk karena ditinggalkan berperang. Nah, pada saat itu ketika para sahabat merasa sedih, ternyata sebaliknya Abdurrahman bin Auf merasa senang. Mengapa? Karena dirinya melihat satu kesempatan di mana ia bisa menjadi miskin. Dengan cara apa? Ketika itu juga Abdurrahman bin Auf mengumumkan kepada seluruh sahabat yang kebunnya itu gagal panen karena busuk, mengumpulkan mereka dengan ingin membeli semua kurma-kurma yang busuk tersebut dihargai dengan harga kurma yang normal. Kemudian para sahabat merasa senang dengan hal itu, dan Abdurrahman bin Auf pun lebih senang karena hartanya bisa dihabiskan, tetapi dengan bermanfaat karena menolong saudara-saudaranya. Ternyata sehari setelah Abdurrahman membeli seluruh kurma busuk tersebut, ternyata datang beberapa utusan dari kerajaan di Yaman, yang mana mereka datang ke Madinah karena mengetahui adanya kabar di Yaman sedang terjadi wabah yang menular, yang mana salah satu obatnya merupakan racikan dari kurma busuk. Subhanallah. Ketika mereka menanyakan para utusan ini kepada masyarakat Madinah langsung menunjuk rumah Abdurrahman bin Auf karena seluruh kurma busuk di Madinah pada saat itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Ketika didatanginya Abdurrahman bin Auf, ternyata para utusan menawarkan 10 kali lipat dari harga kurma biasanya. Akhirnya Abdurrahman di situ mulai kebingungan, bagaimana saya bisa menjadi miskin? Tetapi Allah memberikan selalu kesempatan kepada saya agar menjadi kaya. Hingga akhir hayatnya ia tidak pernah merasakan kemiskinan. Kisah dari Abdurrahman bin Auf ini, kita bisa mengambil 2 pelajaran. Yang pertama, dengan dititipkannya harta kekayaan Abdurrahman bin Auf oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya dia menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu setiap dari kita merupakan komponen penting atau memiliki misi yang penting dalam sebuah peradaban, yang mana jika kita berkaca kepada kisahnya Abdurrahman bin Auf, Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada Abdurrahman bin Auf menjadi seorang pedagang yang dermawan. Sama seperti kita juga, seorang ibu mengajarkan seorang anak agar ia tumbuh dan menjadi sebuah bahan bakar dalam peradaban Islam. Seorang menjadi arsitek, seorang menjadi dokter, dan lain-lain sama, tujuannya sama dalam menegakkan sebuah peradaban Islam. Semoga ada guna dan manfaat dari kisah Abdurrahman bin Auf ini. Semoga menjadikan keimanan kita lebih bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kisahnya. Semoga ada guna dan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.